Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Kita saat ini ada di Desa Babakan Gebang. Desa Babakan Gebang, luar biasa banget ya. Oke, ini tadi kita sudah melaksanakan senam bersama ya? Kita sudah melaksanakan senam bersama nih. Oke, gimana tadi Pi? Luar biasa ya? Wah, luar biasa banget. Ibu-ibunya, ibu kubunya juga semangat-semangat banget senamnya, luar biasa. Sekarang kita lagi di acara apa sih Mbak? Acara merubah sampah menjadi berkah. Persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Juaranya Mas Kekinian. Oke, tapi nanti kita akan juga melihat bagaimana juga ada penjualan sampah juga. Betul. Ada juga nanti ada sosialisasi ya Pi ya? Ada pastinya, sosialisasi dan edukasi. Betul, oke. Nanti seperti apa liputannya, acaranya? Yuk kita ikuti. Bapak Ibu semua, bahwa memang betul bahwa sampah ini menjadi permasalahan kita semua. Tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah desa, tapi Bapak Ibu semua menjadi terbebani dan merasakan dampak dari sampah. Bu, tahu nggak? Mbak izin minta souvenir ya, saya mau tanya. Saya mau tanya deh, sebelum saya berbicara lebih lanjut, Bapak Ibu ada yang tahu jumlah penduduk kecamatan Babakan Gebang? Gak apa-apa, siapa yang tahu? Saya tahu Pak.
Jumlah penduduk di Babakan Gebang 9.800-an. Ya, Pak, makasih Pak. Harusnya nggak hanya pemerintah desa yang tahu jumlah penduduk. Nah, sekarang kalau jumlahnya 9.800 tadi, Bu, sampah yang ada di Desa Babakan Gebang, kalau saya perhitungkan jumlahnya sekitar 4 ton sekian sehari. Nah, kalau nggak diselesaikan bareng-bareng setiap hari ada 4,5 ton, itu gimana gitu? Apa akan menjadi beban ibu kubunya atau pemerintah desanya atau kami Kabupaten Cirebon? Semua harus ikut bertanggung jawab. Nah, tadi dari 4,5 ton tadi, saya memperkirakan ada sekitar 2 ton 2 kintal sampah yang bisa cepat diuangkan. Nah, kalau 2 ton 2 kintal, kalau harga setiap kilonya itu 1.000 saja, 1.000 di rata-rata ya, ada kardus, ada plastik, ada besi segala macam, berarti itu ada 2 juta sekian yang saat ini belum dimanfaatkan, saat ini belum diambil. Jadi kalau sebulan Bu ada 2 juta, jadi ada 60 juta sebulan yang terbuang percuma. Jadi mangga Bu, Bapak, ini ada kesempatan potensi uang yang terbuang dari Desa Babakan Gebang senilai 60 juta sebulan. Senilai 60 juta sebulan. Kenapa ada nilai 60 juta sebulan tapi masih ada orang kekurangan? Ayo, nanti yang cerdas berpikir nih akan tanya di mana. Nanti Mbak Mila bisa menjelaskan. Dan nanti dari nilai uang itu juga masih ada keuntungan-keuntungan lain yang bisa dimanfaatkan nanti dari sampah. Itu nilai 2 juta sekian itu dari yang bisa langsung diuangkan. Dan yang lainnya, yang 2 tonnya juga bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu nih biasanya yang suka nanam tanaman bunga untuk jadi kompos. Nah, jadi sebenarnya sampah itu jangan dijadikan musuh, jangan dijadikan sesuatu yang nggak bernilai. Tapi ini hitung-hitungan real Bu, real yang hasil penelitian bahwa kenapa 2,5 ton itu plastik yang dihasilkan dari setiap jumlah sampah. Misalnya 1 ton sampah, jumlah sampah plastiknya minimal 50 kg, 500 kg, setengahnya sampah plastik. Nah, kenapa sampah plastik kresek katanya nggak laku? Sampah plastik kresek nggak laku karena itu jumlahnya sedikit. Tapi kalau dikumpulkan dalam jumlah banyak, laku juga. Itu minimal harganya 700-800 perak sekilo. Dan sekarang ada program dari bapak-bapak dari Polres ini, bagi bapak ibu sekalian yang peduli ke sampah, peduli ke ikut mengurangi sampah yang dibuang, nanti bapak dari Polres ini akan memberikan reward, akan ada program yang menguntungkan bapak ibu sekalian. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup berpesan bahwa sampah ini ayo kita tanggulangi bareng-bareng Bu. Jangan sampai mengotori lingkungan kita semua. Karena lingkungan ini pepatah bilang bahwa bukan punya kita Bu, bukan akan kita wariskan, tapi titipan dari anak cucu kita. Anak cucu kita harus bisa menikmati lingkungan yang seperti ini.
Kalau Bapak Ibu semua tidak peduli, saat-saat ini halaman masjid ini atau pinggir-pinggir jalan, itu anak cucu kita tidak akan lagi menikmati pemandangan hijau. Tapi yang ada nanti tumpukan plastik, tumpukan sampah-sampah. Apa iya kita akan mewariskan seperti itu? Kasihan dong, kasihan ke anak cucu kita. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak ke ibu-ibu semua yang hadir di sini, tolong sampaikan ke tetangganya, ke saudara-saudaranya, ke rekan-rekannya, ayo dong bantu Ibu Kuwu, bantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan sampah secara bareng-bareng. Siap nggak Bu? Jangan di sini aja nih siapnya nih, bawa ke rumah dan tularkan ke yang lain. Nah itu contohnya tuh, itu jadi uang itu. Jadi sekali lagi ya Bu, tolong setelah acara ini selesai, tularkan ke rekan-rekannya, ke saudara-saudaranya, bahwa dari sampah ini ada potensi uang yang bisa dihasilkan, ada potensi lapangan kerja yang bisa tercipta. Dan insya Allah ada kesejahteraan yang menanti dari mengurusi sampah. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes. Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, pagi hari ini saya dari Dinas LH mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, Pak Camat, Pak Ibu Kuwu. Kegiatan pagi hari ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah sampah. Ya, saya yakin di Babakan juga sama, masalah sampah ini masalah yang cukup membebani kita semua. Masih banyak sampah yang berserakan, yang tidak terkelola dengan baik. Nah, sekarang ada satu terobosan baru dari Pak Kapolres, supaya masalah sampah di Kabupaten Cirebon ini bisa terurai, bisa cepat selesai. Dan terobosan ini sangat luar biasa, karena sampah yang biasa kita sia-siakan, kita bisa buang begitu saja, ternyata sampah sekarang bisa sangat bermanfaat, memiliki nilai ekonomis. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, remaja bisa membuat SKCK atau membuat SIM hanya dengan menggunakan sampah. Nah, ini perlu disimak penjelasan dari Pak Wakasat Lantas tentang program dari Polres yang baru di launching kemarin. Kami persilahkan Pak Wakasat. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis berkenaan dengan sampah. Ya, sampah kemarin tanggal 15 Agustus tahun 2022. Kebetulan Bapak Kapolresta kami, Bapak Kombes Arif Budiman, ya, Bapak Kombes Arif Budiman SIKMH meluncing berkenaan dengan green service, ya, tentang pelayanan di kepolisian, khususnya nanti berkenaan dengan pembuatan surat izin mengemudi dan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, berkenaan dengan itu, beliau membuat terobosan, dan terobosan ini memang baru ada di Cirebon, ya, di seluruh Indonesia belum ada nih Bu, baru ada di Cirebon, kebetulan di Polresta Cirebon, ya. Jadi awalnya beliau punya pemikiran bahwa sampah, gitu kan, sampah di kita di Kabupaten Cirebon ini, kalau kita bicara luas kita itu 1076 km, ya, luas wilayah Kabupaten Cirebon, dengan jumlah penduduk kurang lebih kita hampir 2.296.000. Nah, kebetulan saya ini juga sebelum di sini Pak Kadis, saya kemarin itu kebetulan saya baru 6 bulan Pak di sini. Saya kemarin Kasal Lantas Polres Banjar, yang jumlah penduduknya komanya di sini aja nggak nyampe Pak, hanya 200.000 di Banjar itu. Bedanya udah 2.100.000 Pak. Jadi berkenaan dengan itu Pak Kapolres
meluncing dan punya sebuah inovasi yang betul-betul ini sangat bagus. Jadi sampah di kita di kabupaten ini satu hari aja bisa 1 juta ton kalau nggak salah ya, 1.200 ton satu hari. Nah, beliau punya pemikiran bahwa sampah plastik khususnya ini juga tidak mudah terurai kan gitu ya, tidak mudah terurai dan begitu jumlahnya sangat banyak gitu kan, sehingga kurang lebih 100 tahun pun tidak terurai gitu kan. Nah, beliau punya pemikiran itu sehingga beliau punya sebuah inovasi bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon ini bisa mengumpulkan sampah plastik. Ya, kalau di sini banyak ibu-ibu, berarti ibu-ibu bisa memilah gitu kan sampah plastiknya. Nah, ini nanti bisa dikumpulkan. Kebetulan kita sudah punya kurang lebih 10 bank sampah ya, tetapi di Desa Babakan ini belum ada Pak ya, belum ada, sehingga nanti akan dibentuk gitu kan, dibentuk bank sampah. Nah, untuk sementara mungkin masyarakat atau ibu-ibu bisa mengumpulkan di desa ini, di BUMDes ya, di BUMDes, sehingga itu tinggal ditimbang saja nanti per kilonya sesuai dengan sesuai dengan jenis plastiknya. Ada yang 4.000 sekilo gitu kan, ada yang 3.000. Nah, nanti itu ditabung terus, ditabung nanti oleh dari pihak bank sampah, nanti dihitung di situ Bu ya, dihitung sampai nanti bisa mencukupi untuk atau 50%-nya ya untuk bayar PNBP pembuatan SIM ya, atau mengurus SKCK di Polres ya, di Polresta Cirebon di Sumber sana. Sehingga ibu-ibu tinggal mengumpulkan itu saja, nanti sampai batas yang sudah ditentukan minimal 50% kalau nggak salah, itu juga udah bisa mengurus pembuatan SIM. Tentunya sisanya nanti bisa dibayar atau nanti nunggu sampai jumlahnya sesuai dengan pembayaran pembuatan surat izin mengemudi. Ya, ini sebuah terobosan yang begitu luar biasa. Nanti ibu-ibu yang menyampaikan itu, ibu-ibu yang sudah mempunyai bank sampah, nanti hubungannya dengan pihak bank sampah. Nanti berhubungan dengan pihak bank sampah yang datang ke kami, ke kantor Satpas atau pembuatan SIM yang ada di Polres sana. Ya sudah, tinggal datang, disiapkan tempat khusus, ya, disiapkan tempat khusus, tinggal mengikutin, ya kan, ujian teori, ujian praktek, ya, tidak lama itu, gitu kan. Nah, sehingga ibu-ibu tidak perlu mengeluarkan biaya, sampah kita juga bisa terkelola dengan baik, ya. Sampah kan ibu-ibu pasti banyak tuh sampah-sampah plastik di rumah, tinggal dikumpulkan saja. Bisa diarahkan nanti ke BUMDes, ditimbang, dicatat, nah sampai nanti batas yang mencapai angka yang sudah sesuai ya, apakah nanti pengurusan surat izin mengemudi atau nanti pengurusan SKCK. Nah, itu ya. Nah, kita berharap semua dengan seperti itu pelayanan kita, pembuatan SIM juga bisa dengan baik, terkelola dengan baik, dengan cepat. Terus sampahnya bisa terkelola dengan baik gitu kan. Ya, sama manfaatnya cukup bagus gitu kan. Jadi kita bisa mendapatkan SIM, lingkungan kita juga bersih. Gitu ya. Nah, itu barangkali beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nanti secara teknis kita juga bisa ngobrol, bisa langsung atau bisa ada petugas-petugas kami. Nah, itu sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Tentunya harapan kami yang pertama adalah sampah di Kabupaten Cirebon ini bisa terkelola dengan baik. Terus masyarakat secara umum juga bisa mendapatkan SIM tanpa mengeluarkan tentunya biaya khusus, saya katakan, dengan memilah sampah yang ada di rumah atau di tetangga juga bisa untuk mendapatkan ini semua. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakasat Lantas. Jadi ibu-ibu, coba mulai dari sekarang di rumah disiapkan tempat terpisah. Sampah-sampah yang bisa ditukar, dijual,
sama sampah dengan yang organik yang memang sampah sisa makanan dan lain-lain. Desa Babakan Gebang ini ya? Babakan Gebang penduduknya berapa Ibu? 10.000. Hitungan satu orang itu menghasilkan sampah kurang lebih setengah kilo. Jadi kalau 10.000 berarti dalam sehari ada 5.000 kilogram sampah sehari. 5.000 kilogram sampah, 30%-nya berarti berapa tuh? 3.000. Enggak. 1.500 mungkin ya. 1.500 kilo berarti 1,5 ton. 1,5 ton kalau saja harganya 1.000 berarti berapa seuang tuh? 1,5 juta sehari. Kalau dihitung 1 bulan kali 30 berarti 15 juta dalam sebulan. Desa kalau bisa mengelola itu melalui BUMDes, bayar listrik, bayar lain-lain, tidak usah mengeluarkan anggaran. Itu logikanya. Nah sekarang ibu-ibu tadi jelas dari Pak Wakasat, ibu, anak ibu, suami ibu mau bikin SIM. Nggak usah mengeluarkan uang sekarang Bu. Ibu kumpulkan kardus, kumpulkan plastik, tabung di bank sampah. Nanti ibuku melalui BUMDesnya akan bikin bank sampah. Ya. Jadi mulai dari sekarang biasakan memilah sampah. Sampah itu tidak semua sia-sia, tidak dibuang tapi bermanfaat. Tadi Pak Wakasat menyampaikan tanggal 15 kemarin Pak Kapolres meluncurkan satu program. Di tangan saya ada 2 merchandise, ada 2 door prize, masih banyak nanti. Saya ingin tanya, ada yang ingat nggak nama programnya apa? Ayo, nama programnya apa? Yang dilaunching oleh Pak Kapolres tanggal 15 kemarin. Siapa namanya? Purwanto. Mas Purwanto dari desa? Gembongan Mekar. Gembongan Mekar. Apa nama programnya? Grand Screen. Grand Screen. Green Service. Green Service. Ya Mas Purwanto. Dapat 1 hadiah. Kasih. Tadi dijelaskan ya bahwa ada satu program baru dari Polres namanya Green Service, yaitu pelayanan SIM dan SKCK dengan memanfaatkan tabungan sampah melalui bank sampah. Di hadapan kita Pak Purwadi tadi menjelaskan, saya punya hadiah satu lagi. Jabatan beliau apa? Wah, saya anggap benar lah itu. Silakan masuk. Bangku maju Bu. Bangga Ibu ya. Baik Bu, ini saya pegang hadiah nih. Tadi saya bicara masalah surat izin mengemudi, ya. Surat izin mengemudi itu masa berlakunya berapa tahun ya Bu? Boleh Bu, boleh. 5 tahun. Tadi sudah pada ngomong gitu semua ya. Satu lagi pertanyaannya, ganti lagi ya. Kalau SIM orang apa Bu ya? Orang katakan disabilitas, itu SIM-nya SIM apa ya Bu? SIM B. SIM B. SIM apa? Nah, kalau ada orang yang katakan disabilitas ya, orang yang kakinya ada ini cacat lah gitu kan. Ada SIM, saya belum tahu. SIM apa itu? SIM apa ya? SIM D. SIM D. Oh iya. D disabilitas. 100 ya, SIM D. Kasih aja. Kasih Pak. Siap Bu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Tokomas Pantes. Ya, dari Pak Camat pertanyaannya gampang ya. Rencananya, Be. Tadi siapa nama Bapak Kapolres Cirebon? Ya. Arif Budiman. Iya. Selamat Bapak Kombes Arif Budiman. Selamat Bu. Ya, Pak
Pangampura ya Pak, ya. Putarannya orang kenal. Ibu Kuwu. Oke ya. Boleh mangga Ibu Kuwu, mangga. Dengerin. Enggak, pakainya gampang-gampang Pak. Masih banyak ya. Pokoknya saya kalau lihat paling pertama langsung saya panggil. Tanggal lahir Ibu Kuwu berapa? Mantep ya warga Babakan Gebang sampai tanggal lahir Ibu Kuwu tahu semua. Coba. Ya tanggal berapa nih nenek-nenek nih coba tahu nggak? Pengen tahu. 10 Agustus. Saya melihat kedekatan warga dengan Ibu Kuwu ya, sampai tanggal lahir aja tahu. Jadi harusnya warga Babakan Gebang gampang diatur oleh Ibu Kuwu untuk masalah sampah. Ini ya rangkaian acara menarik sekali. Di samping tadi senam sehat juga ini ada pembelian sampah. Nah, ini sangat inovatif tentunya Ibu Kuwu, ibu-ibu sekalian. Tagline di acara ini sampah menjadi berkah, bukan menjadi musibah ya. Mudah-mudahan ini diinisiasi oleh Desa Babakan Gebang untuk bisa menularkan dan menginformasikan kepada desa-desa lain. Amin. Berikutnya kami yang dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pak Camat, juga ini Pak Kadis, tahun ini 2022 ada juga dianggarkan karena memang anggarannya masih sangat tipis-tipis untuk kegiatan, terutama di kegiatan fisik, bagaimana caranya supaya memberi edukasi kepada masyarakat tidak hanya menggembor-gemborkan, tapi kami juga bertindak dan bisa memfasilitasi. Jadi kemarin ada, ini tahun 2022, kalaupun belum semua desa, ada pemberian untuk gerobak sampah. Jadi ibu-ibu semua di rumahnya sudah ada tempat sampahnya? Ya, karena saya sebagai perempuan juga sangat tidak enak, Pak Camat, Pak Kapolres atau yang mewakili juga Kepala Dinas, karena produsen sampah terbesar itu perempuan. Nah, ini kan nggak enak, makanya ayo kita buktikan bagaimana kita perempuan juga bisa memilah dan membuat sampah menjadi berkah. Amin, menjadi rezeki.
undian ya untuk sesi pertama. Jadi tadi Bu ya bahwasanya sampah itu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan menjadi berkah. Nah disinilah Bu, di program dengan LH ini luar biasa. Bukan hanya itu Bu, tapi kita juga akan mengundi yang beruntung akan mendapatkan logam mulia. Oke, boleh kita undi saja. Akan ada 1 kupon ya, silakan. Ibu Yuningsih. Logam mulia ya, tinggal dari saya sendiri. Mereka sudah ya, sudah masuk. Gimana? Lagi? Putar terus ya. Oke, ini ada 1 logam mulia persembahan dari toko Mas Pantes. Ibu akan, sudah Bu? Sudah ya, oke. Dipegang semua ya, langsung dibacakan? Langsung Bu. Ibu-ibu sekalian yang sudah pegang kartu, dilihat baik-baik. Bismillahirrohmanirrohim. Dari dikocok-kocok sampai pusing. Ini sudah terambil oleh saya dengan nomor undian 0108. Ya. Oke. Boleh diverifikasi dulu Bu nomornya Bu. Silakan Mbak Novi dibantu. Ya, coba diakurkan 0108. Ya pas. Wah. Oke, Ibu silakan maju Bu. Ibu-ibu ngumpulin berapa kilo Bu sampahnya? 2 kilo. 2 kilo ya, luar biasa ya. 2 kilo dapat emas ya Bu ya, logam mulia. Boleh emang nggak? Silakan Ibu. Lengkap dompetnya, suratnya ada ya Bu ya. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Semangat terus ngumpulin sampah Bu. Oke, semangat terus. Oke. Perum BBI. Masih ada lagi ya. Kita undi 1 lagi logam mulia untuk sesi pertama. Boleh? Pak Kadis, mangga diputar-putar Pak. Pagi ini kita undi 4 gram ya, tapi dipecah. Ya, baru 1 tadi. Iya. Sampai bawah Pak, sampai bawah Pak. Sampai bawah. Oke. Kayak lagu ya. Oke ya, sudah ya. Baik, boleh? di tangan saya sudah ada nomor yang beruntung, mohon diperhatikan. Ini paket kedua logam mulia. Jadi tagline sampah jadi berkah ini kami disupport oleh toko Mas Pantes Bu. Alhamdulillah, biasa keliling ke kecamatan-kecamatan. Setelah ini mungkin nanti di Ciledug ya. Baik, nomor yang terpilih 007 05. Siapa? Oke. 00705. Akhirnya. Baru 1. Iya. Coba diverifikasi Mbak Novi dibantu. Ibu dari desa mana? Tadi berapa kilo sampahnya? 3 kilo, alhamdulillah. Sudah, ya. sama nomornya. Kebiasaannya ya dipilah, kemudian ditabung di bank sampah. Bisa jadi SIM, bisa jadi SKCK, bisa juga jadi emas Bu. Kalau ibu dapat rezekinya. Ya. Silakan. Nah ini Bu, silakan logam mulia. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan toko Mas Pantes. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan toko Mas Pantes.
Ya, alhamdulillah berkat Dinas Lingkungan Hidup juga. Ya, kemarin saya berangkat pada bulan April bertemu langsung dengan Bapak Gubernur Pak Ridwan Kamil. Ya, dengan berangkat dengan membawa nama perempuan berjasa dan berprestasi di lingkungan hidup. Boleh tepuk tangannya untuk Dinas Lingkungan Hidup. Baik, di sini sesuai tema kita, ya, merubah sampah menjadi berkah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus tahu dulu, ya, minimal di rumah kita ada 2 tempat sampah. Yang pertama apa? Sampah organik. Apa itu sampah organik? Ya, sisa-sisa organisme makhluk hidup. Ya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Itu sampah organik. Apa itu sampah organik? Yaitu selain dari organisme makhluk hidup. Contohnya sampah-sampah yang kering. Ya, sampah organik itu ada 2. Ya, sampah organik basah dan sampah organik kering. Contohnya apa? Yang basah itu kulit pisang, sisa buah-buahan, sisa sayuran, itu sampah organik basah. Sampah organik kering itu seperti apa contohnya? Daun, ya, ranting dan lain-lain. Itu sampah organik kering. Ada manfaatnya enggak? Banyak sekali. Ya, bagaimana cara meminimalisir sampah di rumah kita? Yaitu dengan cara memilah. Kita harus pandai memilah sampah organik mana, anorganik mana. Sampah organik itu lebih baik dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori. Ya, untuk apa fungsinya? Selain untuk menyuburkan tanah, ya, juga bisa meminimalisir sampah organik. Ya, sampah di rumah, sampah dapur kita. Itu sampah organik banyak sekali manfaatnya. Bisa juga dijadikan sebagai kompos. Nah, sampah anorganik itu sampah-sampah yang kering. Contohnya apa? Yang bisa Bapak Ibu jual sekarang. Ya, bisa menjadi berkah. Bapak Ibu yang rezekinya sekarang bisa mendapatkan emas logam mulia dari toko emas Pantes. Apa saja sampah anorganik? Ya, banyak sekali. Contohnya botol plastik, kardus, kertas, kaleng, dan lain-lain. Ya, yang Bapak Ibu bawa sekarang sudah berapa kilo? Banyaknya, Bu? Sudah banyak sekali ya, ada yang kuponnya banyak, berarti ini banyak ya, Bu. Yang saya bawa di sini contoh sampah anorganik. Ya, sampah kering. Ini apa? Ini hasil kemasannya, bungkus kemasan es. Ya. Bisa dijadikan kreativitas, bisa didaur ulang. Ya, ini bisa dimanfaatkan kembali. Ya, harus kita ketahui juga, kita harus pandai, yuk kenali 3R. Apa itu? Reduce, reuse, dan recycle. Kita harus pintar mengurangi sampah, menggunakan kembali, dan harus bisa mendaur ulang. Contohnya yang Kak Purwanto bawa. Ya, ini bisa digunakan lagi Bapak Ibu. Ya, ini salah satu contoh kita bisa mendaur ulang atau menggunakan kembali. Ya, ini bisa dibawa kemana saja. Bapak Ibu atau Desa Babakan Gemang ada yang sudah praktek membuat tas dari entah itu dari mie, bungkus kemasan lain-lain? Ada? Ya, boleh nanti saya panggil ya. Ya. Ini banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita pintar ya melihat sampah itu sebuah kebaikan, pasti akan baik juga untuk kita. Ya, ini bisa dijual, ada nilai ekonomisnya, bisa juga menambah penghasilan Bapak Ibu di rumah untuk membantu suami yang bekerja ya. Ini bisa dijual, bisa digunakan kembali. Dan kemudian di sini saya bawa EcoBrick. Oke. Ini EcoBrick. Ada yang tahu Bapak Ibu sebelumnya apa itu EcoBrick? Anak-anak? Ada yang tahu sini, yang tahu maju? Ya, jadi ini EcoBrick. Apa itu EcoBrick? Selain untuk memenjarakan sampah plastik, ya, jadi sampah plastik kering yang sudah digunting-gunting, dicacah, kemudian kita masukkan ke dalam botol dan kemudian dipadatkan. Ini menjadi EcoBrick. Fungsinya apa, Bu, EcoBrick ini? Banyak sekali. Ya, selain untuk hiasan anak-anak, melukis bisa juga kalau sudah banyak EcoBricknya, kita susun menjadi meja atau kursi. Ini kuat, Bapak Ibu. Ya, asal kita padat, ya, memadatkan sampahnya dengan padat, ini bisa digunakan kembali. Bisa untuk meja, ya, untuk kursi, bisa. Di sini juga ada Bang Raul, ya, di rumah sudah banyak mengumpulkan EcoBrick, sudah bisa dijadikan
apa? Tempat duduk ya, kalau disusun ya. Bisa juga sebagai pengganti batu bata, ya disusun di rumah untuk membuat taman di rumah Bapak Ibu di halamannya. Ya ini sekali lagi apa anak-anak namanya? Apa ibu-ibu? Iya ini ekobrik. Siap nggak di rumah praktek Bapak Ibu? Insya Allah ya nanti Ibu Kubu langsung yang mantau ke rumahnya. Nah kemudian juga di sini saya membawa apa ini anak-anak? Botol ya atau istilahnya termos, tumbler. Untuk apa? Untuk mengurangi sampah plastik. Ya anak-anak di sini kalau beli es bawa tumbler enggak? Enggak. Nah sekarang bilang ke ibu gurunya ya atau ibu gurunya yang mewajibkan. Setiap anak yang berangkat ke sekolah wajib membawa tumbler. Untuk apa? Selain untuk mengurangi sampah plastik, ya kita bisa apa berarti mengedukasi anak-anak juga. Tinggal bawa tumbler dari rumah, ya kalau airnya sudah habis kita tinggal isi ulang ke warung. Ibu beli es, ya beli es dan apa. Jadi sampah plastik dan sedotan itu kita tidak bawa ke sekolah sampahnya. Ya cukup dikumpulkan di warung. Yang kita bawa hanya minumannya saja. Ini untuk mengurangi sampah plastik tumbler. Ya anak-anak besok bisa ya mulai bawa botol ya dari rumah ya. Tumbler ya. Nanti bilang ke ibu gurunya, Bu, kemarin kata Kamila ke sekolah suruh bawa tumbler ya atau bawa tepak makanan. Ya coba di sini saya mau anak SD maju. Silakan siapa saja yang berani. Ayo oke, sini maju. Ayo beri tepuk tangan untuk ini. Siapa namanya? Alif. Alif. Sampai kegedor. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Oke. Alif. Kalau sekolah nih jajan sampahnya dibuang kemana? Ke tempat sampah. Oke ke tempat sampah. Di sekolah tempat sampahnya ada berapa? Gak tahu. Nggak tahu, nggak dihitung. Ya sudah ada bacaannya belum sampah organik dan anorganik? Belum. Oke belum berarti selanjutnya bisa ditulis ya untuk mengedukasi anak-anak. Harus dipilah juga mana sampah organik dan anorganik. Oke bisa menyebutkan tadi yang Tamila sebut ini namanya apa? Tumbler. Oke tumbler. Manfaatnya tumbler itu untuk apa? Mengurangi sampah plastik. Pinter sekali untuk mengurangi sampah plastik ya. Kak bawa uang nggak kak? Ya ini dompetnya juga ini dompet daur ulang ya. Silakan buka kak ada uang berapa kasih untuk AA. Siapa namanya tadi? Alif. Oke Alif. Ya ada uangnya berapa? Oke nggak apa 10.000. Selamat ya. Besok mulai bawa tumblernya. Oke sekarang dari ibu. Siapa yang mau maju dulu deh? Pertanyaannya nyusul. Pertanyaannya gampang sekali. Ya, apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik? Namanya siapa ibu? Ibu Darmi. Oke Ibu Darmi. Pertanyaan langsung saja dijawab. Apa itu sampah organik dan anorganik? Organik ialah sampah basah dan non-organik sampah kering. Oke, betul sekali ya. Organik sampah basah dan anorganik sampah kering. Tepuk tangan untuk Ibu. Ya, selamat. Ya, jadi bagaimana merubah sampah menjadi berkah? Yaitu dengan cara memilah. Kita harus peduli dengan lingkungan, harus cinta dengan lingkungan. Insya Allah kalau warga masyarakat Babakan sudah peduli dengan sampah, desa Babakan sudah tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Oke, silakan Bapak. Oke, Iya diaduk-aduk ya. sampai bawah Pak. Sambil merem boleh. Diaduk Pak. Katanya yang keras Pak, yang bawah Pak, dikocok Pak. Terus Pak, terus. terus, Ya, Pak, terus. Oke. Udah ambil Oke, satu, sudah Bapak ya. juga ambil satu. Oke Pak. Diaduk Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang kenceng Pak. Diaduknya yang agak cepet. Terus. Ambil Ya. satu Pak. Oke. Oke, udah diambil 2 undian untuk 2 logam mulia. Silakan Pak, sebutin nomornya Pak. Jadi logam mulia ya. Baik disebutkan yang nomor belakangnya 1. Ya. Terus depannya 7. Depannya lagi 3. Terus 1. Depannya 0. Jadi nomornya 0, 1, 3, 7, 1.
01371. 01371. Oke. Selanjutnya satu lagi Bapak. Logam mulia, logam mulia. Logam mulia ya. Logam mulia. Ya, untuk didengar ya. Dari belakang bro ya. Dari belakang. Ya, dari belakang 1. 1 0 1 0. Wah, nomor bagus ini. Ya. Dari depannya Pak dari sekarang. Dari depannya 01 011. 01011. Ayo. 0 dibuka. Ya ini Ibu sini. 01011. Tadi Bapak ini ngumpulinnya sampai hampir 100 kilo ya Pak ya? Bener Pak, itu ngumpulinnya dari kapan Pak kalau boleh tahu Pak? Lama, udah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, tepuk tangan untuk Bapak siapa Pak? Pak Widi. Pak Widi, 100 kilo sampah, luar biasa. Coba dari tadi Pak, kayaknya 4-4-nya dapat deh Pak. Oke. Oke, selanjutnya Ibu. Selanjutnya Ibu. Oke. Ibu berapa kilo Bu? jualnya? 3 kilo dapat emas, luar biasa ya. Oke, boleh foto bersama? Sama yang tadi 2 orang yang dapat logam Yang mulia. 2 logam mulia lagi tadi siapa? 2 orang yang tadi sebelumnya dapat logam mulia ada di sini? Oh pulang Mbak. Oke, nanti minggu selanjutnya itu kita akan ada gebiar kedua nih Mbak. Betul, kita akan laksanakan juga acara ini apa ya? Cirebon Merubah Karton sampah Bersih. menjadi berkah. Oke, di mana? Jadi nanti minggu depan itu kita ada gebiar kedua nih. Setelah kemarin gebiar pertamanya tuh di Plumbon. Betul. Nanti selanjutnya akan ada di Ciledug. Di Ciledug ya, luar biasa ya. Oke, pokoknya untuk masyarakat semuanya nanti tunggu acara kita. Dan kita minggu depan akan datang ke Ciledug. Ciledug. Jadi tungguin aja kedatangan kita. Oke, terima kasih banget buat antusiasnya Desa Babakan Gebang. Saya Nopi dan saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Toko Mas Pantes.